Jawabannya bikin ketiga orang itu melongo. Ya nggak apa-apa, mungkin udah waktunya dan udah takdirnya aja untuk ayah udah nggak ada di masa itu. Dan Om Jaya dan yang lainnya pun nggak perlu ngerasa bersedih atau ngerasa bersalah. Ya walaupun nggak ngerasain gimana serunya punya ayah beneran atau ayah kandung, setidaknya ada om-om yang seperti ayah Ilham sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya Jaya yang kemarin nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gue ke banyak orang. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi, biar nggak panik. Dan oke, kita bakal lanjutin ceritanya si Jaya yang kemarin, yang dimana mereka itu lagi kejebak kabut kan. Dimana kabutnya itu tebal banget dan ada gangguan yang dimana kayak ada demit, ada jin yang pengen nyulik si Ilham Junior ini cuy. Tapi keburu sigap banget si Jaya ini. Singkat cerita, gara-gara kabut tebal ini, mereka ini memutuskan untuk istirahat atau break dulu. Karena tidak mungkin kalau harus meneruskan perjalanan dengan kondisi kabut, apalagi bawa bocil gitu kan. Nah akhirnya mereka istirahat lah. Mereka istirahat santai-santai, sedangkan om-omnya ini tuh celangat celinguk yang dimana wah nggak beres nih kalau misalkan mereka nggak waspada di situasi tersebut. Nah ketika mereka lagi mantau memastikan bahwa lokasi tersebut tidak ada gangguan-gangguan yang aneh, tiba-tiba mereka dikagetkan yang dimana Ilham Junior ini hilang. Mereka tuh langsung panik dong. Lah Ilham mana coy? Ilham mana gitu kan. Mereka nengok kiri dan kanan sampai akhirnya mereka fokus sama satu tempat yang dimana memang itu samar kabut, tapi kayak berasa di situ ada manusia. Mereka langsung buru-buru nyamperin. Nah dari kejauhan ketika mereka udah mulai mendekat, jaraknya karena memang saking tebelnya ya, jadi jarak pandangnya itu mungkin sekitar 1 atau 3 meteran lah kurang lebih. Jaya ini udah tahu, ketiga temennya pun udah tahu, maksudnya teman-temannya si Jaya ini udah tahu bahwa yang di depan itu bukanlah pendaki beneran, melainkan pendaki gaib. Jaya natap tajam ke para pendaki itu sambil ngelihat bahwa Ilham sedang bercengkrama atau lagi ngobrol dengan para pendaki tersebut, yang dimana Ilham ini memberikan sebuah pertolongan karena dari rombongan pendaki gaib ini mereka itu kayak minta tolong dan kondisinya kayak orang lagi hipotermia gitu kan. Jaya tuh langsung jalan ke depan seolah teman-temannya atau Engkus dan Joni ini udah ngerti harus bertindak apa. Mereka ini langsung ngebawa Ilham Junior ini pergi dari lokasi tersebut dan bilang bahwa Jaya akan nolongin pendaki tersebut. Jaya ini natap ke para pendaki tersebut tanpa ada rasa takut sama sekali. Bener-bener beda banget dengan Jaya yang dulu gitu kan cuy. Ditatap walaupun mukanya itu pucat semua kan. Seolah dalam batin si Jaya ini, lu berani gangguin nih anak, gua bakalan bikin perhitungan dengan kalian. Dan bahkan saking murkanya, Jaya nengok dulu ke belakang bahwa dirasa situasi dan kondisinya sudah aman. Jaya ini ngepelin tangannya dan mukul salah satu pendaki gaib ini. Bahkan itu sampai ada teriakan lolongan yang dimana itu bukan teriakan manusia. Bener-bener beda banget.
Ilham Junior ini sempat ngedengarkan dan bilang, itu suara apa? Suara hewan apa? Kok suaranya serem banget? Tapi Johnny Hamanggus itu ngeyakinin, ya namanya juga di hutan, pasti akan ada suara aneh-aneh. Udah nggak apa-apa, makanya lain kali jangan yang namanya pergi-pergian gak jelas. Kamu kalau mau pergi kemanapun harus izin sama kita bertiga. Di situ pun Ilham ini nunduk dan ngerti bahwa tindakan sebelumnya itu adalah intinya melanggar aturan lah gitu kan, dan minta maaf juga Ilham Junior ini. Terus nanya juga Ilham ini yang dimana, Om Jaya kemana kok belum balik-balik? Udah nggak apa-apa, sebentar lagi balik kok. Dan gak lama setelah dari omongan itu, Jaya ini balik lagi ke rombongan mereka dan bilang, yuk kita lanjut lagi, nggak apa-apa, kita jalan pelan-pelan aja. Dan langsung natap senyum dengan senyuman ramah banget. Ilham, lain kali jangan diulangin lagi ya. Kalau misalkan kamu mau pergi-pergian, kasih tahu kita bertiga. Dengan senyum sedikit agak mengeluarkan air mata yang dimana kalau sampai hilang lagi, nggak tahu akan sesalah apa dan benar-benar kayak, iya kayaknya bakalan harus nyari tuh anak. Dengan kondisi apapun gitu kan, nggak bisa ngebayar rasa bersalah yang sebelum-sebelumnya, apalagi kalau sampai kejadian kayak gitu. Singkat cerita, mereka pelan-pelan meneruskan perjalanan. Nah, ketika meneruskan perjalanan ini untuk sampai area camp, ternyata mereka dihadang lagi. Kali ini Ilham Junior ini agak sedikit minder dan ketakutan karena di perjalanan ini dihadang dengan sosok tinggi besar, dimana Engkus pun udah ngeliat dan nengok ke belakang. Johnny pun manggut tanda kalau dia pun ngeliat, termasuk Jaya. Tapi mereka langsung fokus ke Ilham yang dimana Ilham agak sedikit ngumpet di belakang mereka gitu, kayak takut. Jaya lagi-lagi ngedepanin dong. Udah, biar gue yang ngadepin. Jaya ini jalan dan tanpa bener-bener Jaya ini, wah beda banget dah. Udah kayak sebelumnya, ini tuh udah kayak Ilham yang sebelumnya gitu kan. Ditatap sampai ngeliat ke atas. Yang kelihatan itu kan cuman kakinya doang kan, sosok kakinya doang. Si Jaya ini langsung nendang sosok tersebut, dan karena saking gedenya cuy, ya yang sosok gede kayak begitu ditendang harusnya nggak kenapa-kenapa kan. Tapi ini langsung tiba-tiba pincang dan kayak bruk. Suara ambrukan dari makhluk tersebut itu langsung kayak ber. Bahkan Ilham Junior ini sampai ketakutan. Itu Om Jaya nggak kenapa-napa kan, Om Jaya nggak kenapa-kenapa kan. Tapi ditenangin lagi, udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Jaya pun langsung bilang, yuk lanjut lagi jalan. Di situ pun sosok makhluk tersebut yang udah jatuh itu tiba-tiba langsung hilang begitu aja kan. Mereka melanjutkan lagi perjalanan. Dan kali itu Jaya balik lagi ke rombongan paling belakang, bagian sweeper gitu kan. Karena harus memastikan bahwa Ilham Junior nggak ada yang berani nyentuh sama sekali. Singkat ceritanya, sekitaran jam 8:30 mereka sampailah di area camp. Mereka langsung buru-buru mendirikan tenda pada saat itu. Sebetulnya mereka membawa 2 tenda, tapi karena takut terjadi sesuatu hal, akhirnya memutuskan mendirikan 1 tenda saja, yang dimana mereka akan tidur di situ, dan 1 tenda lagi untuk perlengkapan dan alat-alat mereka. Akhirnya mereka itu langsung masak-masak, dan setelah mereka masak-masak terus makan-makan, di situ pun Jaya tuh cerita, termasuk Engkus, Johnny tuh cerita juga. Ini adalah salah satu gunung yang sering mereka taiki bersama almarhum Ilham gitu kan. Diceritain panjang lebar bahwa bapaknya itu senang banget dengan berkegiatan alam. Dan Ilham itu adalah sosok yang selalu jagain mereka bertiga. Di situ cerita panjang lebar dan tanpa terasa mereka bertiga sampai netesin air mata ketika menceritakan pengalaman dan keseruan ketika mendaki bareng almarhum. Ilham Junior ini kan memang gak ngerti dan paham dengan situasinya. Sempat nanya, Om kok nangis gitu kan? Gak apa-apa kok. Ya cuman kelilipan doang, tapi kok nangisnya bertiga gitu kan? Gak apa-apa. Terus Jaya juga nanya, gimana setelah pendakian ini? Seneng kok, aku suka, dan kayaknya aku akan jadikan hobi naik gunung ini. Dan nanti pokoknya kita naik ya, pokoknya rutin 1 bulan sekali kita harus naik. Di situ pun Jaya agak sedikit menghela nafas panjang, dan begitu pun dengan kedua temannya.
Ya sudah, kalau memang kamu pengen naik terus, ya nanti Om bakal bantu atau terus ngawal kamu. Dan nanti kamu juga ikut sekolah ya, ikut pendidikan yang dimana jangan cuma sebatas naik aja, melainkan kamu harus banyak pengetahuan dan ilmu agar tidak terjadi apa-apa ketika berada di hutan atau di gunung. Di situ pun Jaya sudah bertekad yang dimana mungkin ini adalah salah satu bentuk permintaan maaf supaya masa-masa sebelumnya itu bisa dimaafin gitu. Walaupun sebenarnya banyak banget keraguan di mana iya mau minta maaf gimana pun ya kejadian sebelumnya itu nggak bakal bisa berubah apa-apa juga. Dan Jaya pun sempat cerita tentang kejadian sebelumnya gitu, sempat ditegur, tapi Jaya nggak mau yang namanya terus-terusan berlarut dalam kesalahan. Dan faktanya Ilham Junior ini harus tahu, tapi Ilham Junior ini ngasih respon senyuman yang dimana jawabannya bikin ketiga orang itu melongo. Ya nggak apa-apa, mungkin udah waktunya dan udah takdirnya aja untuk ayah udah nggak ada di masa itu. Dan Om Jaya dan yang lainnya pun nggak perlu ngerasa bersedih atau ngerasa bersalah. Ya walaupun nggak ngerasain gimana serunya punya ayah beneran atau ayah kandung, setidaknya ada om-om yang seperti ayah Ilham sendiri. Dan mungkin almarhum ayah juga senyum ketika tahu anaknya dirawat dan dididik dengan benar dan dijagain sama om-om yang hebat ini. Mereka bertiga langsung meluk Ilham Junior sambil nangis, tapi tangisannya ini nggak mau dimunculin sama maksudnya nggak mau ditampakin ke si Ilham Junior ini. Singkat ceritanya, setelah mereka cerita, ngobrol panjang dan lain-lainnya, mereka ini istirahat. Tapi beda halnya Jaya. Sempat ditanya, lu nggak mau tidur? Nggak apa-apa, lu aja tidur, gue bakal jagain. Kayaknya Ilham ini sosok anak yang istimewa dan spesial. Dan sepertinya juga Ilham ini jadi inceran. Ya kita tahu sendirilah, buah jatuh nggak akan jauh dari pohonnya kan. Mereka bertiga pun senyum dan bilang kalau memang lu butuh bantuan, ya udah gitu kan. Tapi akhirnya mereka tidur kan. Tapi Ingkus ini kayak susah tidur dan akhirnya memutuskan untuk nemenin si Jaya di luar. Lu kenapa nggak tidur? Susah tidur gua. Udahlah nggak apa-apa. Nanti juga kalau udah ngantuk gua bakalan tidur kok. Di situ mereka ngobrol panjang lagi. Di situ pun Ingkus ngutarain yang dimana, Jai, gue tahu lu bersalah banget pasti, tapi nggak gini caranya. Lu nggak ngerasa apa yang lu lakuin ini bikin kita nggak nyaman kan? Dengan cara diem-dieman, oke, kita secara nggak langsung mungkin tegur sapa, hanya sebatas kayak orang asing. Tapi nggak gini caranya. Gue tahu kok, semua orang udah maafin, tapi kali ini tolong lu harus bisa berdamai dengan diri lu sendiri. Lihat, kita seru-seruan hari ini, kita bertiga jagain anak dari salah satu sahabat yang kita bener udah anggap bahkan jauh lebih dari sahabat, seperti darah daging kita sendiri, udah kayak kakak kita sendiri. Dan sekarang kita punya amanah yang dimana kita harus jagain anaknya sampai dewasa nanti dan lagi. Anak ini pun memiliki hobi yang sama seperti ayahnya, dimana kita pun harus ngawal dan memastikan bahwa keselamatan dan apa yang dilakuin dan kesukaan dari anak ini tuh di jalur yang benar. Kita cuman kasih dasaran aja, sisanya biar nanti dia sendiri milih timnya dan sebagainya. Ya intinya kita cuman ngawal gimana caranya anak ini aman. Di situ pun Jaya senyum dan ngucapin minta maaf ke si Ingkus. Sorry banget ya, selama ini gue terlalu egois, dan dulu pun gue sempet egois sampai akhirnya kita mengalami kejadian ini. Dan di situ pun Ingkus kayak nahan, udah nggak usah cerita yang udah-udah, yang udah biarlah berlalu. Tapi cuy, obrolan serius mereka diganggu dengan satu sosok yang mendatangi mereka tanpa aba-aba sama sekali. Sosok itu benar-benar nerjang kenceng banget. Tapi Jaya ini bener-bener pekanya udah di luar nurul, langsung nengok, set, dan langsung loncat. Tangannya itu langsung ngepel dan mukul, entah apa yang dipukul. Puk. Bahkan suara pukulnya itu sampai kedengeran sama si Ingkus.
Suara pukulannya ini seolah kayak habis mukul orang, terus orang ini tuh kayak ngeglinding gitu kan. Apaan itu Jay, kata Ungkus. Gua nggak ngerti dah itu apaan, tapi kayaknya sosok itu bakalan nyulik atau ngambil Ilham Junior. Di situ pun Jaya langsung mantau sekitar, nyari lokasi di mana tempat makhluk tersebut itu jatuh gitu kan, tapi nggak ketemu sama sekali. Jaya merhatiin sekeliling dan Ungkus langsung teriak, "Jay, itu Jay." Ada sepasang mata merah ngintai ke tenda mereka. Jaya balik natap, tapi Jaya tahu dan gak mau kepancing buat cabut ke lokasi tersebut. Jaya bilang, "Kus, lu masuk ke dalam tenda dan jagain, pastiin gak ada satu makhluk pun yang berani bawa Ilham Junior. Biar urusan di luar itu gua yang ngadepin." Jaya duduk sila sambil baca doa dan rafalan doa yang lainnya supaya tenda mereka itu benar-benar gak diganggu dengan makhluk-makhluk tersebut. Tapi cuy, walaupun Jaya sudah berdoa, udah baca ayat-ayat suci Al-Quran, ada satu makhluk yang memang makhluk ini seperti kakek-kakek datang ngambilin. Makhluk ini senyum dan bilang, "Serahkan anak itu. Anak itu sangat berguna bagi kami. Jika kalian mau menyerahkan anak itu, kalian bertiga akan selamat dari gunung ini." Jaya natap tajam. Beh, jangankan ngasih anak atau bisa dibilang ngasih silam, ngasih bajunya pun nggak sudi Jaya buat nyerahinnya. Jaya ini natap tajam dan bangun. Kalau memang lu mau Ilham Junior, langkahin dulu mayat gua. Ilham ini kayak ngerasa peka gitu kan, dan sempet nanya, "Itu apa sih di luar berisik-berisik?" Ungkus ini langsung nenangin, "Udah, nggak apa-apa, tenang aja. Nggak ada suara apa-apa kok di luar, cuman ada suara hewan atau cuman ada suara binatang-binatang. Udah, tidur lagi, tidur lagi." "Terus Om Jaya mana?" "Oh, Om Jaya lagi pipis." "Udah, tidur lagi." Ya udah, tidur lagi kan, tidur lagi dan bener-bener dipeluk tuh, dipeluk sama si Ungkus supaya nggak kenapa-kenapa. Sedangkan si Ilham Junior ini ya ngerasa seneng-seneng aja dan anget gitu kan dipeluk. Dalam hati si Ungkus ini, semoga lu nggak kenapa-napa Jay. Kayak berdoa supaya Jaya ini baik-baik aja gitu kan. Sedangkan di luar Jaya ini bener-bener lari sekenceng-kencengnya dan ngejambak si kakek tua itu. Dan saking murkanya Jaya, dijambak itu bener-bener ditarik cuy. Bener-bener the power of Jaya banget dah, beda banget gitu kan. Matanya itu mata kesel. Dan ketika udah dijambak, udah ngerasa jauh dari tendanya, dilemparin makhluk tersebut. Push. Kakek-kakek itu langsung kayak murka dan kesel, manggil bala bantuan yang dimana mungkin itu anak buahnya. Tapi Jaya sama sekali nggak gentar. Ya tetap aja cuy, manusia itu punya batas limitnya masing-masing. Sempat keteteran, tapi entah gimana ada suara yang memang suara itu nggak asing sama sekali. Ya, suara itu adalah suara Ilham. Ilham ini sempet ngomong, "Keteteran ya, gue bantuin ya." Jaya cuma bisa melongo doang dan gak melakukan hal apa-apa. Ilham ini langsung ngeberesin makhluk-makhluk tersebut. Dan setelah selesai, Ilham ini senyum dan pamitan tanpa ngomong sepatah kata pun. Bes, hilang gitu kan. Jaya sempat ngerenung bahwa kan Jaya pun tahu harusnya orang yang sudah meninggal itu nggak mungkin yang namanya bisa muncul lagi, apapun itu. Apakah ini cuma sebatas halusinasi atau memang perwujudan dari yang memang mau bantuin cuman ngewujudin sosok sahabatnya ini. Dan Jaya pun gak mau ambil pusing dan ya sudah, yang penting makhluk itu udah pergi. Akhirnya Jaya ini balik lagi lah ke tendanya. Cuman pas balik lagi ke tenda, ada makhluk yang tinggi gede seolah kayak mau ngegeprek itu tenda mereka kan. Tapi coy, Ungkus langsung keluar dan kayak udah ngerasa peka aja bahwa di luarnya udah nggak beres. Dan disitu pun bisa ditangani sama si Ungkus. Mereka ini udah kayak bener-bener upgrade setelah dari kejadian itu. Nggak ada yang namanya takut sama demit,
demit kayak apapun disikat terus. Dan memang ibadah mereka tuh udah bener-bener nggak seperti sebelumnya cuy. Nggak ada tuh yang namanya bercanda-bercanda lagi, bercanda-bercanda hal yang aneh. Pokoknya sholat. Dan benar-benar jauh lebih mendekatkan diri gitu kan. Karena mungkin mereka juga udah sadar dengan umur mereka yang semakin lama semakin tua. Dan setelah kejadian itu tiba-tiba Ilham Junior pun keluar. Dan ketika keluar itu kayak pengen pipis gitu kan. Akhirnya dibangunin lah, John, bangun John. Bangun kan. Ketika udah bangun, apaan sih? Masak air lah. Iya, maksudnya kayak disuruh, ya udah, ini kan udah jam-jam summit juga karena kondisi pada saat itu udah menunjukkan sekitaran jam 2-an. Akhirnya masak air, prepare mereka untuk summit, dan Engkus ini nganterin Ilham untuk pipis gitu. Nah, ketika pipis ini benar-benar ditungguin di belakangnya. Tapi Ilham walaupun ngerasa risih, tapi ya udahlah, bodo amat, toh cowok juga gitu kan. Nah, ketika pipis ini Ilham sempat melongo dan nanya, "Om, itu apa kok ngeliatin Ilham terus?" Ternyata di depan itu ada sosok pocong natap ke si Ilham Junior. Engkus ini kayak udah nggak perlu takut. Engkus itu ngambil ranting dan dilemparin pocong tersebut. Itu langsung tiba-tiba hilang gitu aja. Kok tampangnya aneh sih kayak begitu? Di situ pun Engkus tuh kayak senyum doang. Udah yuk, nanti Om ceritain apa yang kamu lihat. Ya udah, mereka balik lagi dan disitu pun udah ada minuman hangat yang ternyata udah lagi disiapin sama si Joni ini. Nah, ketika lagi disiapin minuman hangat itu, Engkus ini langsung nyeritain lah bahwa yang dilihat itu bukanlah manusia. Dan Engkus pun menceritakan tentang kejadian yang sebelumnya, mulai dari para pendaki itu dan sebagainya, bahwa di hutan ini atau di gunung itu bukan cuma mereka selaku manusia yang ada di sini, entah itu ada setan, jin dan sebagainya. Terus ada juga hewan, terus ada tumbuhan dan sebagainya. Dijelasin panjang lebar. Joni sama Jaya ini enggak yang namanya ngelarang tentang kayak pengetahuan hal yang kayak begitu. Dan Engkus pun kayak bilang yang dimana kalau terlepas percaya atau enggak dengan masalah setan atau mistis, itu balik lagi ke Ilham. Kalau Ilham mau percaya silahkan, enggak pun enggak apa-apa. Tapi jangan pernah jadi sebuah patokan yang dimana nanti takut gitu kalau misalkan melihat setan. Tapi walaupun misalkan Ilham nggak takut, harus waspada juga yang dimana bahwa sifatnya setan itu adalah menyesatkan gitu kan. Di situ pun sempat disindir sama si Jaya, "Allah, nggak boleh takut, lu aja pada penakut dulu." Di situ pun ditimpali, "Ye Jaya, lu bisa-bisanya lu bilang kayak gitu ke si Engkus. Bukannya yang paling takut itu lu. Bahkan sampai doa makan aja dijadiin bacaan buat ngusir setan. Apaan sih?" Ya itu mah yang dulu kali, yang sekarang mah beda." Akhirnya mereka kayak ketawa-ketawa dan sempat Ilham ini ketawa, dimana kok doa makan dipakai ngusir setan sih Om gitu kan, emang ada sejarahnya doa makan. Diceritain juga sama si Jaya. Coba Om mau tanya sama Ilham, doa makan fungsinya buat apa? Buat makan. Nah itu dimana kita kan mau makan nih. Kalau misalnya kita sebelum ngeliat demi terus tiba-tiba baca doa makan, pasti itu setan takut. Yang dimana setan itu takut dimana kita akan makan dia, bukan setannya yang makan kita. Alah, masa bisa kayak gitu sih? Emang iya ya? Udah nggak usah dibahas lagi dan jangan pernah dengerin omongan Om Jaya. Udah, kita siap-siap summit. Kamu preparein barang-barang kamu dan kita akan jalan. Di sini Om mau ngasih tahu tentang keindahan gunung itu apa sih, dan kamu harus ngelihat yang namanya sunrise dari gunung itu seperti apa. Dan Om juga mau ngasih tunjuk tentang lautan awan itu seperti apa. Singkat ceritanya, mereka setelah selesai prepare, mereka itu melanjutkan perjalanan summit. Perjalanan summit ini memang agak sedikit melelahkan dan bahkan menguras tenaga. Termasuk Ilham Junior pun ngerasa beda banget, nggak seperti perjalanan yang sebelumnya. Yang dimana kalau sebelumnya kan kuat-kuat aja, tapi kok ini agak sedikit berbeda. Engkus pun ngasih penjelasan yang dimana ya inilah resikonya kalau kita jalan malam. Kita itu berebutan oksigen, dan dimana kapasitas tubuh kita juga nggak bisa terlalu seperti kayak di siang hari. Makanya kenapa naik gunung itu nggak bisa sembarangan. Di situ pun Ilham manggut-manggut aja, dan juga Jaya juga ngasih tahu ya jangan capek-capek gitu kan, ya pelan-pelan aja jalannya. Nanti kalau misalkan
capek istirahat, Ilham pun manggut lagi. Nah, di sepanjang perjalanan summit memang ada beberapa makhluk yang ngawasin, tapi cuy, om-omnya ini nggak pikir panjang dan langsung natap balik, termasuk si Joni juga. Di situ pun Ilham itu sempat nengok ke om-omnya yang dimana, wih keren-keren nih omnya, dan Ilham pun sempat bilang, apakah itu makhluk yang Om Ungkus ceritain bahwa itu adalah setan atau demit di gunung ini? Ungkus pun manggut tanda setuju. Jadi kayak iya, mereka itu lagi ngincer kamu, dimana kamu ini anak spesial, yang dimana kamu ini kayaknya lagi diincer supaya buat diculik sama mereka. Enak aja main culik-culik. Nanti kalau misalnya aku diculik, ibu sama siapa? Enggak. Langsung diteriakin sama si Ilham Junior, kalian ngapain? Pergi sana, jangan mau culik aku. Kalau kalian nyulik aku, nih lihat, 3 om-om aku nih bakalan ngadepin kalian. Di situ pun mereka senyum-senyum sendiri dan kayak ngerasa bangga aja dibanggain sama si Ilham Junior ini. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan, tapi tingkat kewaspadaan mereka juga benar-benar nggak hilang buat terus jagain si Ilham Junior ini. Singkat cerita, subuh pun tiba, mereka pun melakukan sholat berjamaah. Setelah sholat juga mereka langsung memutusin buat jalan lagi. Setengah perjalanan dari menuju ke puncak, mereka istirahat, yang dimana memang itu sudah jamnya matahari terbit cuy. Di situ mereka istirahat dan Jaya tuh kayak, kita tunggu di sini sebentar ya, biar nanti kamu bisa lihat apa yang akan terjadi. Dan ternyata di situ benar-benar Ilham Junior ini sampai nangis terharu ngelihat sebuah penampakan. Iya, bisa dikatakan itu baru pertama kali, bahkan lautan awannya itu benar-benar indah. Kelihatan dari mereka bertiga ini senyum sumringah gara-gara Ilham ini menikmati perjalanannya. Tapi bukan cuman itu doang. Dari belakang seolah mereka ini kan bertiga ya, seolah kayak ada yang ngerangkul gitu. Jadi kayak ada yang ngerangkul begini dan ngucapin terima kasih, dan tugas gua sudah selesai, dan gua yakin percaya bahwa kalian memang akan selalu jagain anak-anak gua. Dan bener-bener kayak itu tuh mereka mau ngomong tuh susah banget, dan mereka sadar banget dengan ucapan tersebut itu suara yang sangat familiar, yang bener-bener tahu bahwa itu adalah suara sahabatnya Ilham. Dan di terakhir Ilham ini kayak bilang, kalian bertiga yang akur ya. Akhirnya suara itu pun ngilang. Mereka langsung nangis. Tapi kali ini ada satu suara lagi yang benar-benar bikin Jaya matanya tuh melotot, yang dimana itu adalah suara Asep. Asep bilang ke Jaya ini kayak, udah ya Jay, jangan terlalu berlarut dan nyalahin diri sendiri. Ini bukan salah lu, tapi yang udah takdir. Dan gue berterima kasih banget karena lu, iya teman-teman kita yang lain selamat, dan gak perlu yang namanya ngerasa bersalah dengan kejadian apapun. Kalian bertiga yang akur. Dan jangan lupa tengokin kedua orang tua gue dan anggap orang tua gue sebagai orang tua kalian juga. Di situ pun Jaya nangis, dan bahkan ketika tangisannya ini langsung meluk Ilham Junior. Sedangkan Ilham Junior nggak ngerti apapun, cuman kayak ya udah nggak apa-apa dipeluk sama 3 omnya itu, kayak mukul-mukul kayak udah jangan nangis gitu kan. Dan mereka benar-benar menikmati melihat matahari terbit gitu kan. Singkat ceritanya setelah sunrise itu udah hilang gitu kan, akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi. Dan ketika meneruskan perjalanan semuanya lancar, aman, dan di situ pun mereka saling berpelukan. Tapi Ilham ini nggak ikut, tapi mereka berpelukan yang dimana kayak sorry banget. Mereka nggak ngomong minta maaf, tapi apa yang udah terjadi ya udah ya, semoga nggak terjadi lagi. Dan sekarang kita punya tugas yang dimana anak sahabat kita harus kita jaga dan harus kita kasih dasaran yang dimana sudah mulai menyukai sama seperti almarhum bapaknya. Mereka semua setuju dan bakal ngorbanin waktu demi hobi baru yang disukai sama si Ilham Junior ini. Dan Ilham Junior ini kayak mecahin tangisan mereka. Kalian bertiga kenapa sih pada cengeng banget gitu kan? Ya udah ayo kita ngopi. Akhirnya ngopi itu. Ada sebuah yang dimana memang itu lucu banget, dimana
Ilham Junior ini seneng banget sama kopi hitam cuy, kopi tanpa gula. Bener-bener kayak beda sama si almarhum bapaknya, tapi ya udah itu adalah ciri khas dari si Ilham Junior ini. Ya akhirnya mereka makan-makan, menikmati di puncak, dan nanti next mau ke gunung mana lagi. Ilham Junior tuh kayak, kemana ya? Terserah omnya aja deh, aku mah ngikut aja gunung manapun. Terus nanti jangan lupa ajarin aku banyak hal ya. Mulai dari hal yang lainnya, masang tenda dan sebagainya. Iya, nanti diajarin. Singkat cerita, setelah mereka perjalanan dari puncak, mereka akhirnya turun. Dan alhamdulillah perjalanan turun walaupun banyak mata memandang, mereka ini benar-benar fokus dan ngejagain si Ilham. Dan kali ini tantangan bagi mereka bertiga adalah yang dimana Ilham ini akan selalu jadi inceran bagi para penghuni gunung manapun, karena memang Ilham ini bisa dikatakan anak spesial yang disukai bagi para demit. Dan singkat cerita, mereka udah turun dan pulang, dan disitu pun istri Ilham ini ngucapin terima kasih gara-gara mereka bertiga akhirnya akur kembali dan mau jagain anaknya ketika di gunung. Jaya pun senyum dan bilang, bulan depan kita bakalan naik lagi. Dan disitu pun tidak ada sebuah penolakan yang dimana, iya gue percaya sama kalian semua. Dan singkat ceritanya, gara-gara ketika pulang itu si Ilham Junior ini ceritakan curhat ke orang tuanya. Aku kemarin naik ngeliat pemandangan gini tuh, lihat ada fotonya dan sebagainya. Orang tuanya pun seneng, dan istrinya tuh kayak bener-bener ngelihat sosok Ilham tuh ada di diri anak ini gitu kan, dan ngucapin banyak-banyak terima kasih ke sahabat-sahabatnya ini. Dan Jaya juga nggak mau terlalu lama di situ kan, dan teman-temannya yang lain juga nggak mau terlalu lama karena gara-gara ya memang mereka juga sedih gitu, sedih campur bahagia. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing, dan cerita ini pun selesai cuy. Ya, ini tuh mengobati luka dimana ya cerita yang sebelumnya memang sad ending banget gitu kan. Dan gua nggak tahu ya cerita ini akan terus keluar dan petualangan mereka masih akan berlanjut atau enggak. Karena memang dari yang nulis atau ngirim cerita ini pun masih belum ada gambaran, walaupun memang ada cerita dari Engku sih sebetulnya gitu kan. Tapi ya itu bukan di gunung juga, tapi ya kita lihat aja perkembangan nanti apakah akan ada the next episode-nya gitu kan. Ya segala sesuatu yang ada di cerita ini positif silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.